Seperti yang sudah lihat di PPT saya ya, saya disclaimer dulu bahwa foto, video ya, kemudian identitas pasien dan yang lain yang sudah saya samarkan itu menjadi salah satu referensi untuk bisa pengembangan kita, tapi ini tidak menggantikan proses diagnosis ya, sehingga butuh ada pembelajaran dari diskusi lanjut bersama kita terkait dengan bagaimana cara melakukan tata laksana yang baik dan benar. Lah ya, kayak gitu kita udah kenal semua ya Kak Puspita ya. Oke, nah jadi hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara terkait dengan pedoman klinis dan praktek lapangan khusus untuk luka infeksi ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan luka infeksi, pastinya ini nggak terlepas dari kondisi pasien-pasien yang datang ke kita kayak gitu tuh, sehingga kita juga diberikan apa ya sebuah guideline untuk bisa mengetahui bagaimana fase tanda, tahap, level pasien kondisinya dengan infeksi ya. Nah, jadi seperti kita bisa lihat di slide saya, ini adalah salah satu kondisi pasien dengan infeksi, ada gangguan perfusi ya, dan ini juga salah satu yang apa namanya menjadi salah satu topik yang cukup hangat dari proses pembelajaran kita di mana pasien-pasien yang datang dengan kondisi dengan kategori late state atau proses infeksi yang udah grade lanjut ya atau prosesnya sudah infeksi secara sistemik, ini menjadi salah satu poin penting untuk menjadi tata laksanaan kita agar tidak terjadi infeksinya berlanjut gitu tuh, atau prosesnya yang mungkin tadi udah nekrosis atau dia tadi udah infeksi, itu bisa cepat kita turunkan infeksinya sehingga kerusakan tidak terjadi makin bertambah Bapak Ibu. Nah, di mana kita lihat kalau dia udah terjadi permasalahan infeksi ya, itu butuh proses perawatan. Ya, kalau itu di rumah sakit itu 7 sampai 14 hari, dan kalau seandainya dia dengan infeksi luas, pastinya akan butuh rawatan yang lebih lama. Sehingga butuh ada kegiatan jenjang lanjut seperti rujukan kembali ke teman-teman yang sudah buka praktek mandiri agar tadi proses resiko infeksi pasien yang mungkin akan menyebabkan amputasi tidak terjadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan yang namanya infeksi, ini ada namanya apa namanya wound continuum dari International Wound Care Institute ya, apa namanya Wound Infection in Clinical Practice ya, di mana IWI ini menjadi salah satu guideline yang banyak sekali dipakai dalam proses penanganan pasien dengan infeksi. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya eh, tahapan-tahapan terkait dengan penggunaan si pasien tersebut, kapan mau dikasih antibiotik, kapan mau dikasih antimikrobial, kapan mau dikasih antiseptik. Karena kita ketahui bahwa tahapan pemberian daripada antimikrobial, nah ceritanya nih ya, antimikrobial ini itu tujuannya untuk menurunkan terjadinya multi drug resistant. Nah, gitu tuh Bapak Ibu. Nah, di mana kita sebagai tenaga kesehatan harus paham dulu, apakah pasien yang datang dengan kontaminasi harus kita berikan langsung yang namanya antibiotik atau tidak ya, begitu tuh, karena kebanyakan di tempat kita kalau pasien dengan kontaminasi itu pasti kadang-kadang salah satu resep yang diberikan atau advice advice yang diberikan dari tenaga kesehatan adalah langsung antibiotik, padahal sesuai dengan IWI ini ya, wound infection continuum ini teman-teman sekalian, itu ada beberapa tahap pasien tersebut sampai kategorinya infeksi. Nah, salah satunya adalah kita bisa ngelihat pasien itu terjadi adanya kontaminasi. Jadi kalau definisi di sini adalah kontaminasi, Mil, Mil. Jadi adalah kontaminasi. Kalau dibilang di sini kontaminasi itu mikroorganismenya ya itu sudah mulai ada lengket di sana, tetapi dia nggak mengganggu host tersebut dan nggak menyebabkan terjadi delay healing teman-teman. Ya itu dia. Makanya kenapa kita butuh mengecek sudah berapa lama pasien itu kita lakukan penanganan, gitu. Atau pasien itu sebelum datang ke kita udah berapa lama dia terjadi masalah lukanya. Sehingga kita bisa ngelihat apakah pasien itu baru saja terjadi kontaminasi atau sudah berhari-hari.
Karena lebih dari 24 jam, proses kuman itu akan menyebabkan terjadi koloni. Nah, gitu tuh. Jadi kalau dia udah membentuk koloni, maka di sini dia sudah membentuk yang namanya proliferasi. Jadi dia sudah berkembang bakteri tadi membentuk yang namanya biofilm. Nah, kalau dia udah membentuk biofilm, artinya dia sudah ada benteng pertahanan yang nantinya akan bertahan dari apapun yang teman-teman berikan secara topikal. Apakah itu antibiotik, apakah itu diberikan pemberian cucian dan yang lainnya, yang dia mampu bertahan dalam proses kita melakukan kegiatan pembersihan tadi. Gitu teman-teman. Makanya di tahapan ini teknik pemberian daripada perawatan butuh adanya yang bisa bunuh kuman. Nah, gitu tuh ya. Kemudian di tahapan lanjutan ada namanya local infection, di mana kita bisa ngelihat ada dua tipe, ada covert dan ada overt. Jadi covert itu adalah adanya kondisi luka yang mulai terbuka, ya, mulai terjadi bleeding, hipergranulasi, epitelisasinya nggak bisa bergerak, dia stuck doang. Kemudian peningkatan jumlah eksudat, the wound healing sudah terjadi. Kenapa? Karena tahapan ini itu biasanya sudah lebih dari proses 24 jam. Di mana faktor kalau sudah menjadi proses kolonisasi, dia masuk ke proses lokal infeksi, artinya sudah masuk subbakteri, masuk dalam pembuluh darah, tapi belum bisa menyebar kemana-mana karena ada kompensasi tubuh yang membentuk sistem imunitas yang memblokir si bakteri tadi untuk nggak bisa spreading kemana-mana dulu, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dia kondisinya sudah mulai nih terbuka, kemudian sudah mulai muncul beberapa misalnya bisul yang tadinya cuma di satu tempat terus muncul di bisul ke yang lain, artinya dia sudah menjadi namanya spreading infection. Jadi ada beberapa kondisi luka yang di mana bakterinya sudah mulai menjalar ke tempat yang lain yang menyebabkan proses yang biasanya dikenal dengan adanya kerusakan jaringan ya, yang tadinya nekrosis cuma satu tempat bertambah 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 bertambah, disertai juga dia mampu untuk merusak daripada beberapa organ tubuh kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ketika dia merusak bagian organ tubuh, maka kerusakan tersebut itu diperparah dengan penurunan perfusi. Ya, kalau itu udah terjadi kombinasi itu semua, maka proses dari gejala nekrosis pasien yang dari awalnya dia hanya merah doang, ya biasanya kasus-kasus dengan selulitis kayak gitu teman-teman. Kemudian terjadi dia nekrosis, maka itulah salah satu proses yang biasanya pasien sudah menuju ke fase infeksi teman-teman sekalian. Nah, kalau udah tahapan ini terjadi, maka teman-teman kondisinya butuh untuk melakukan kultur ya atau pemberian antibiotik gitu tuh prosesnya. Di mana gejalanya tuh sudah mulai kalau seandainya dia seperti infeksi, eksudatnya udah berubah, inflamasinya udah bertambah, terus kalau kita pegang lukanya dia udah mulai terjadi krepitasi atau dia bagian bawah apa dari bagian bawah jaringannya itu udah mulai indur compromise sih gitu ya, udah nggak bagus lagi kalau dipegang, dia ambles gitu ya, atau dikenal dengan breakdown kayak gitu. Kemudian terjadi pembengkakan yang biasanya itu terjadi sejauh mana terjadi kemerahan terjadi, maka segitulah kebengkakan terjadi prosesnya. Dan kalau dia udah mulai terjadi sistemik infeksi, biasanya nih beberapa kasus kita ngeliat pasien nggak mau makan, lemah, lesu, demam, kayak gitu ya. Bahkan ini kondisinya pasien tersebut sudah masuk dalam proses kegawatan, sehingga butuh kegiatan-kegiatan yang intervensi yang lebih cepat lagi. Jadi salah satu pemberian boleh apakah dia intravena antibiotik yang harus kita berikan. Gitu teman-teman. Jadi tahapan-tahapan ini tuh prosesnya yang harus diketahui sama kita. Nah, sehingga pada saat terjadi proses yang namanya kontaminasi, ya, terus dia membentuk kolonisasi dan dia ada terjadi proses biofilm yang muncul, teman-teman sekalian, itu biasanya karakteristiknya seperti ini, gitu tuh ya. Sehingga tekniknya adalah mencuci dengan antiseptik untuk tahap awal itu penting kita berikan. Kemudian pengangkatan jaringan mati. Kenapa? Karena pengangkatan jaringan mati, jadi bagian-bagian biofilm yang dia nempel dengan jaringan mati itu kondisinya patut untuk dibersihkan secepat mungkin. Kayak gitu tuh. Contohnya ini kita lihat ya.
Jadi ada satu bagian jaringan yang dia selaf itu sudah mulai terjadinya lisis, tetapi dia sudah berkumpul dengan bakteri. Jadi bentuknya itu lisis ditambah dengan gel. Bentuknya kayak gitu tadi tuh Bapak Ibu. Jadi kayak agar-agar di bulan suci Ramadan yang kondisinya udah mau diparut gitu Bapak Ibu ya. Nah itu biasanya akan terjadi kayak gitu tuh Bapak Ibu. Dan mirip kayak tadi. Dan itu wajib semua dibersihkan kalau itu terjadi. Ya. Artinya, tahapan yang Bapak Ibu lakukan jika itu terjadi, ya biofilm itu terjadi, maka prosesnya dimulai dari cleansing. Dicuci dulu semuanya, dilakukan debridement, dibersihkan. Nah, fokusnya adalah pada kasus-kasus kayak gini, yang paling menentukan untuk proses percepatan adalah tepinya. Nah, tepi ini harus betul-betul dia bersih. Karena kalau tepi itu nggak bersih, Bapak Ibu, maka biasanya epitelisasi nggak mau muncul. Nah, habis itu barulah kita berikan beberapa em, salah satu balutan seperti antimikrobial untuk bisa membunuh kuman secara optimal, gitu ya. Jadi angkat dulu, bersihkan, angkat, kemudian potensi yang paling besar dibersihkan adalah bagian yang tepi, kemudian berikan yang namanya apa? eh, topical therapy. Nah, ya. Jadi ini yang teman-teman bisa lihat, kasus selulitis. Kalau kayak gini gimana caranya, Pak? Nggak mungkin kita lakukan debridement. Gimana Pak caranya? Caranya adalah kalau nggak ada jaringan yang mati, memang nggak perlu debridement. Gitu tuh. Sehingga manajemennya nggak usah time, tapi IME. Nah, kalau di IMA ngapain, Pak? Ya, di IMA berarti prosesnya sudah terjadi nih dia lokal infeksi kayak gini. Berarti teman-teman harus berikan yang apa namanya? Salah satunya adalah antimikrobial. Nah, sebatas mana berikannya? Sebatas mana yang dia terjadi infeksi lokalnya atau eritemanya. Disitulah yang kita kasih yang namanya antimikrobial. Di sini salah satu contoh case tadinya kita berikan adalah Metcovazine Silver. Nah, gitu Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba kondisinya kita belek, orang masih bagus. Apalagi pasien masih bisa bergerak kakinya. Kemudian dia apa namanya? Masih bisa bergerak, makan pasien masih bagus, semua potensi masih bagus, jaringannya masih intak gitu ya, masih nyatu semuanya, belum ada yang nekrosis. Nggak usah kita lakukan debridement, otolisis aja. Karena teknik untuk melakukan yang namanya debridement itu bukan semua-semua kondisinya harus kita lakukan insisi dan yang lainnya. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kondisinya bisa kita lakukan dengan metode autolisis debridement. Nah, hasil dari metode autolisis debridement itu adalah apa yang akan kita lihat. Salah satu yang akan dihasilkan dari proses autolisis debridement itu adalah dia akan menurunkan proses inflamasi disertai karena tadi kita memberikan yang namanya antimikrobial yaitu silver tadi ya, metcobalamin silver tadi, itu dia bisa membunuh kuman sekaligus menurunkan inflamasi. Dengan seperti itu gula darah juga akan turun gitu loh Bapak Ibu. Sebenarnya, kenapa ada tindakan yang harus kita berikan untuk membuat proses inflamasi itu cepat turun dan juga berefek terhadap apa namanya si gula darah tadi adalah teknik ini. Karena kalau misal dibelek Bapak Ibu, inflamasi itu akan ada udah inflamasi, dibelek makin inflamasi lagi. Gula darah yang tadi kondisinya dia mungkin 250 karena dibelek dia jadi inflamasi naik lagi. Kenapa? Karena metabolismenya ningkat Bapak Ibu gitu tuh. Sehingga teknik-teknik semuanya untuk bisa menurunkan inflamasi khusus pada pasien dengan diabetes, kita butuh melakukan autolisis debridement. Gitu tuh Bapak Ibu. Sama, ini juga ya pasien dia dengan kondisi apa nih? Oh, bisa diangkat ke atas. Ya, pasien ya luka kronis nih juga sama pasien dengan diabetes juga Bapak Ibu. Itu kita lakukan pemberian otolisis. Jadi nggak perlu kondisinya kita korek-korek ya. Karena kalau lagi inflamasi jangan banyak kali manipulatif. Semakin besar kita lakukan manipulatif, semakin besar potensi kuman untuk menyebar. Gitu tuh Bapak Ibu. Sehingga betul-betul kita lakukan proses untuk metode si debridement ini gitu ya. Sudah, tapi kalau misal dipegang, tiba-tiba dia krepitasi Pak di dalam, terus ada bunyi bubbling dan yang lainnya. Nah itu nggak usah kita lakuin penanganan di kita rujuk
gitu toh. Tapi kalau dia masih tadi bagus dan yang lain masih lokal infeksi, nah itu bisa kita lakukan penanganan. Nah, ini juga salah satu pasien dengan diabetic foot ulcer, teman-teman. Ini apa salah satu teknik kita gunakan khusus pada pasien dengan diabetes foot ulcer yang dia udah spreading infeksi. Nah, spreading infeksi itu kayak gini nih, Bapak Ibu. Udah kemana-mana dia. Yang tadinya mungkin cuma di depan, ini terlihat nih, dia terjadi nekrosis sampai menjalar kemana-mana. Nah, ini buru-buru nih prosesnya. Cuci, buang jaringan mati, pilih topika terapi untuk kita turunkan infeksinya dan otolisis itu terjadi dengan baik. Sehingga pada saat kita ngangkat nih jaringan matinya itu udah mudah. Dan bagian-bagian yang kondisinya memang dia nggak dibutuhin sama tubuh, itu akan lisis dengan sendirinya dan mempermudah kita dalam pengangkatan jaringan mati. Terbukti toh, selama proses penggunaan 4 minggu, si Metcovazin Silver ini dia mampu untuk membuat otolisis dan membunuh kuman sehingga dasar luka terlihat dengan baik. Ya, itu dia Bapak Ibu. Ya, kemudian ini juga sama Bapak Ibu ya, pasien dengan infection wound juga sama. Jadi ada 3 luka yang dilakukan penanganan dengan menggunakan Metcovazin Silver, Bapak Ibu, Eh, di mana kita bisa ngelihatnya dari proses size-nya, prediksi penyembuhannya. Kita lihat ya, yang tadi 8 minggu ya bisa sembuh dia prosesnya untuk sembuh secara optimal, di mana kunjungan itu 24 kali kunjungan dan dana yang dihabiskan sekitar 864. Jadi sekitar berapa? 5 juta, 6 jutaan kayak gitu mungkin untuk proses penyembuhan pasiennya. Dan dilakukan untuk teknik penanganan ini selama 3 sampai 4 bulan. Nah, di mana infeksi rata-rata itu terjadi penurunan dalam proses perawatan itu 2 minggu pertama. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa bukti-bukti nyata ya. Dan ini teman-teman nanti boleh searching ya Bu Epi ya. Terkait dengan jurnalnya kalau seandainya ada yang butuh ya boleh nanti teman-teman silahkan searching di web PT Pohon Bidara Medika. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini apa ya? Informasi terakhir yang mau beli buku atau mau ngikut kegiatan webinar lanjutan. Nah, ini ada di sini ya teman-teman bisa baca yang dapat eh, apa yang beli buku bisa dua dua webinar gratis. Itu saya dari saya. Saya kembalikan ke Bu Evianti. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nurskana. Oh, terakhir nih ya, berarti buat Bapak Ibu semuanya yang mau dapetin ilmu secara whole gitu ya, itu bisa dapet aksesnya lewat buku juga sebenarnya ya, Pak Kana ya. Jadi karena itu Betul. bukunya itu lumayan komplit. Udah Hmm. sebagian besar memang punya, jadi buat Bapak Ibu semuanya yang belum kesempatan punya bukunya boleh ya, karena masih available. Dan sekarang bisa dapat juga free webinar 2 kali gitu ya. Jadi bisa nambahin SKP-nya nih buat Bapak Ibu. Oke, next ya kita masuk ke pertanyaan nih, Nurse, karena udah ada beberapa, bukan beberapa sih malah banyak ya pertanyaannya ya. Mungkin dari yang eh, gampang dulu kali ya. Dari Yang P2P, mana? dari Pak 2 P2P izin tanya, jika fase inflamasi memanjang, apa boleh dikasih anti-inflamasi? Jadi begini, inflamasi itu memanjang karena kan ada kondisi di mana si proses inflamasi itu masih mau membunuh bakteri. Ceritanya gitu toh. Nah, jadi kalau seandainya dia terjadi yang namanya proses inflamasi memanjang, maka kita butuh untuk membunuh bakterinya. Sehingga butuhnya apa? Butuhnya adalah antimikrobial dressing. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga eh, tahapan yang bisa kita lihat tadi dari proses si pasien, yaitu berapa lama ini sudah terjadi. Kalau dia terjadi masih dalam proses 24 jam pertama, berarti Bapak Ibu berikan yang namanya antiseptik, cucinya, kemudian berikan antimikrobial. Kayak gitu Bapak Ibu prosesnya. Sehingga kalau ditanya, bisa nggak? Ya itu wajib kita pakaikan. Gitu tuh ya untuk proses antimikrobial. Tapi kalau antiinflamasi gimana Pak? Pertanyaannya adalah kalau seandainya proses inflamasi kita kasih antiinflamasi, apa itu antiinflamasi seperti kortikosteroid kayak gitu ya, antiinflamasi itu malah kondisinya anjuran saya nggak usah diberikan. Kenapa? Karena inflamasi yang memanjang itu ada bakteri di dalamnya, kita stop inflamasi yang ngebunuh bakteri itu, apa yang akan terjadi? Bakterinya makin
Makin hebat di situ. Nggak ada lagi tentara tubuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Infeksinya makin mudah untuk masuk, Bapak Ibu. Gitu. Sehingga jangan di stop. Tapi yang perkaranya tadi, bakterinya tadi yang dibunuh. Nah, gitu Bu Epi. Baik. Oh, tadi Pak P2P itu Pak Rohmat ternyata. Oke, Pak Rohmat. Pak Romat. Bapak Heeh. jadi P2P jadi Pak. Tapi P2P ini orang dinas kesehatan berarti ya? Oh, iya nih Pak Rohmat nih sepertinya nih ya. Oke, Oke. Hmm. pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Supriyono. Sekarang, kenapa sekarang kita tidak dapat membeli langsung ke pohon inti bidara? Oh, jadi kalau untuk pembelian Ekovasi sendiri itu lewat distributor terdekat ya Bapak Ibu semuanya ya. Nanti buat dapetin nomor distributornya boleh PC langsung ke saya ataupun ke Mas Deza. Kemudian pertanyaan nih tadi konsul dari Ibu Puspita, Kak Puspita. Beberapa foto tuh udah dikirimin Pak di kolom chat ya. Em, Oke. jadi pertanyaannya ini sedikit cerita dulu nih. Saya handle pasien dari RS eh, rumah sakitnya ya, tanggal 9 Februari pertemuan pertama. Riwayatnya dengan amputasi debri demen luka udah 3 bulan. Nggak ada perkembangan. Tanggal 17 saat Imlek, pasien keluar rumah. Pasien tidak pakai sendal adalah luka tusukan baru. Awalnya titik kecil lama-lama meradang dan memerah. Kemudian saya berikan AMD. Harapannya infeksi langsung turun. Sempat 1 kali saya berikan salep reguler, eksudat serosa nguinos, keluar jumlah medium. Kemarin saya buka, dasar luka baru hitamnya meluas. Tanda infeksi lokal ada, eksudat minimal. Kemarin saya coba lakukan afrolisis dengan reguler tebal-tebal. Apakah tindakan yang saya lakukan sudah tepat, Pak? Mohon dikoreksi. Oke, thank you. Ini saya senang sekali nih kalau kayak gini modelnya ya. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Pasien pulang ke rumah itu bukan berarti kondisinya dibiarkan begitu saja. Artinya dia tidak dibekali dengan proses edukasi, tidak dibekali dengan proses offloading yang bagus, tidak diberikan apa namanya, tidak dibekali pemanfaatan prevention yang baik ya. Nah, karena pasien itu Bapak Ibu ya, itu tuh prosesnya undisipliner gitu tuh. Kenapa saya bilang undisipliner? Karena kalau dia merasa udah enak, dia akan melakukan apa aja yang menurut dia itu aku buat happy gitu tuh Bapak Ibu. Tapi jangan prosesnya itu dibiarin kalau kayak gitu sehingga discharge planning itu ya sesuai dengan IWGDF yang harus dilakukan sama pasien adalah edukasi self management, kemudian diberikan kontrol untuk proses pemberian obat, kemudian diberikan kontrol untuk proses nutrisi, dan yang terakhir adalah offloading. Ya, offloading tuh jenisnya apa? Banyak banget offloading gitu tuh. Apalagi nih pasien RS nih ya. Ini kalau pasien RS otomatis offloading tuh harus kudu ada untuk pasiennya. Boleh-boleh ini sebagai layanan terbaru untuk bisa rekomendasi ke pasiennya. Apa Pak bentuknya? Boleh sandal, boleh total kontak casting, boleh crook, dan apa saja yang kondisinya dalam kategori apa namanya si offloading lagi. Dan boleh juga prosesnya pakai silikon dan yang lainnya. Nah ini penting sekali. Lupa kondisinya kan saya udah ngebalut. Bapak Ibu, proses balutan itu kalau seandainya ada paku atau apa itu masih bisa nuncep Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dia hanya telanjang pakai dressing doang. Jadi harus dibungkus dengan offloading Bapak Ibu. Itu yang paling penting sehingga resiko-resiko kayak gini nggak terjadi gitu ya. Terus eh, terus ketika kondisinya udah terjadi nih saya udah melakukan salah satunya pemberian antimikrobial dressing ya dan kondisinya sudah dilakukan penanganan awal dengan otolisis. Ini adalah salah satu tindakan yang cukup benar, ya, dari proses mitigasi infeksi. Beberapa pasien yang terjadi yang namanya infeksi, memang kita kudu untuk melakukan proses perawatan luka, yaitu tahapannya 3M tadi, ya.
Nah, jadi yang diberikan adalah salah satunya untuk bisa cepat-cepat bunuh kuman. Nah, ini udah diberikan nih metcobalamin reguler atau pemberian antimikrobial dressing ya, prosesnya kayak gitu udah kita berikan. Nah, untuk proses tadi ya membunuh kuman secara lokal. Jadi nggak apa-apa, ini boleh dilakukan. Tapi kalau dia udah infeksi, anjuran saya ya misalnya pasiennya tuh tiba-tiba terjadi infeksi luas misalnya kayak gitu, diganti aja pakai silver kalau menurut saya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa tadi ngebunuh apa namanya kuman secara tepat gitu tuh prosesnya. Nanti dan pemberian tebal-tebal itu benar boleh dilakukan. Kenapa? Karena untuk mempercepat otolisis debedaman. Ingat, otolisis debedaman itu dibutuhin 2 sampai 4 minggu harus dasar lukanya merah. Mau nggak mau, senang nggak senang dia harus merah prosesnya kayak gitu. Ya, dan tadi kasih offloading itu penting sekali untuk pasien ini. Apalagi pasien infeksi bagian ke telapak kaki. Itu kudu harus dikasih yang namanya offloading. Itu dari saya. Oke, semoga bisa menjawab ya Ibu Puspita. Seharusnya sih sangat menjawab ya. Jadi akan ada dua hal yang perlu diperhatikan ternyata ya Pak Kana ya. Tidak hanya soal ngerawat lukanya, tapi menjaga supaya nggak bikin luka lagi ya. Karena Hmm, proteksinya itu kurang gitu ya. betul. Oke, ini banyak banget pertanyaannya di Pak Kana di kolom chat ya. Mungkin saya akan ambil lagi pertanyaan dari Pak Dedi Setiawan terkait dengan tadi kasus yang Pak Hana sampaikan mungkin ya di PPT ya untuk kasus selulitis. Setelah pengaplikasian Mecofazin Silver di luka selulitis seperti tadi ya, itu lukanya itu dibalut atau enggak nih Pak? Balut. Nggak ada kondisinya konsep kita buka-buka. Oh, moist wound healing. Balut, Pak. Ngapain dibuka-buka? Karena ingat, moist wound healing dengan konsep pemberian topical terapi yang modelnya kita mau menciptakan autolysis debridement, itu kudu dilakukan occlusive dressing. Jadi kalau kondisinya nggak kita tutup, kering. Kalau kering bisa dia nggak autolisis? Nggak bisa. Udah, itu dia itu yang harus dilakuin. Nggak usah yang kayak mana lagi mikirnya. Lembab, gitu. Oke, mungkin saya izin nih Bapak Ibu ya, ini kan banyak banget pertanyaan yang di kolom chat nih ya. Tapi saya ambil satu lagi pertanyaan, nanti sisanya akan kita lempar ke grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Ya boleh, boleh. Memang waktunya memang sudah tidak cukup. Pertanyaan terakhir dari Nurse Franciscus Ono, Eskep. Mohon bantuan cara perawatan ini dan rekomendasi obat dan salepnya Nurse Kana. Saya sementara rawat dengan NaCl dan salep gentamisin. Mohon arahannya. Obat minumnya ibuprofen, amoxicillin, dan piroxicam. Apakah ini perawatan sudah sesuai? Apakah harus balut dengan kasa? Fotonya terlampir di kolom chat Pak Kana. Nanti saya izin Oke. untuk tampilkan. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama adalah ini pasien dia datang dengan kondisi nekrosis yang udah berjalan, kemudian kondisi tangannya bengkak, jempol jarinya bengkak, Bapak Ibu ya. Coba cek ada nggak bagian apa namanya tulang yang terekspos. Kalau ada tulang terekspos berarti dia osteomilitis. Kalau dia osteomilitis berarti dia harus dapat antibiotik yang sesuai. Jadi bukan amox lagi prosesnya. Cari sesuai dengan kebutuhannya. Itu kalau nggak ditangani dengan cepat, kita pemberian antibiotik yang sesuai itu infeksinya bisa makin naik itu prosesnya. Terus kondisinya bagaimana cara kita melihat dia amoxnya itu efektif atau tidak. Selama proses diberikan 2 minggu, apakah terjadi penurunan atau tidak? Jika tidak terjadi penurunan, maka kita butuh ganti antibiotiknya. Satu. Nah, itu modelnya. Yang kedua adalah setelah kita memberikan tadi prepare untuk obat antibiotiknya ya, yang dikasih, kemudian kita langsung memberikan yang namanya antimikrobial dressing. Jadi jangan lagi, kan saya udah bilang kalau dia bentuknya udah kayak gini, berlendir modelnya nih Bapak Ibu nih. Udah kayak gini bentuknya, kemudian ada lendir-lendir kayak gini ya. Ini adalah bentuk biofilm yang terjadi di atas permukaan granulasi. Kelihatan langsung warna dasarnya itu nggak bagus, granulasinya nggak merah, nggak kayak semangka prosesnya kayak gitu. Sehingga butuhnya ngapain? Butuhnya berarti Bapak Ibu nggak bisa kasih gentamisin yang bentuk topikal.
karena dia hanya bentuknya antibiotik. Kan udah saya bilang dia resisten kalau udah kayak gini. Nggak usah lagi kasih antibiotik, kasih antimikrobial. Anjurannya apa, Pak? Caranya adalah cuci dulu semuanya, angkat biofilmnya, kemudian baru kasih yang namanya antimikrobial dressing. Anjuran saya kalau kayak gini untuk produk Metcovazin itu yang silver. Kasih semuanya sebatas mana dia terjadi yang namanya eritema, segitulah prosesnya yang harus dibalut. Mudah, kemudian nanti berikan antibiotik yang sesuai. Nah, itu aja tuh rekomendasinya. Yang lain kalau dia nyeri ya boleh kasih paracetamol untuk bisa reda nyeri atau boleh kasih non kortikosteroid yang lain lah untuk bisa nurunin nurunin nyerinya. Gitu, Bu Epi. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Franciscus atas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya Pak Franciscus sudah masuk ke dalam grup WhatsApp, boleh nanti kita bahas ulang lagi atau mungkin nanti Pak Franciscus bisa kirimkan progres ya, seperti tadi juga Ibu Puspita. Nanti baiknya adalah juga kirim progresnya di grup ya, supaya siapa tahu nanti dapat advice lagi gitu ya daripada one expert dari Medcovazin. Izin Boleh. Bapak Ibu semuanya buat pertanyaan yang belum terjawab seperti pertanyaan dari Pak Anam, kemudian Pak Samsung, kemudian dari Pak Doni Sutendi Lampung, kemudian dari mana lagi ya? Dari Pak Doni Sutendi lagi, Pak Eko. Em, ya, pertanyaan tersebut memang belum sempat terjawab nanti, tapi akan saya lempar ke dalam grup WhatsApp-nya Medcovazian Academy. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, kita akan kirimkan juga gimana sih cara join untuk ke grup Medcovazian Academy ya. Kita bisa daftar di websitenya medcovazin.co.id. Jadi untuk topik kali ini bersama dengan Nurse Kana Fajar terkait dengan UNKA infeksi sangat-sangat komprehensif sekali ya dan banyak sekali insight yang bisa kita ambil dari beliau dan juga semoga Bapak Ibu dapat dapat banyak sekali ilmu yang bisa Bapak Ibu praktikkan ya di tempat Bapak Ibu semuanya gitu. Dan sekali lagi nih buat Bapak Ibu semuanya yang ingin dapetin produk dari Medcovazin gitu ya, itu bisa hubungin langsung ke nomor yang sudah dikirimkan oleh Mas Deza atau lewat linktree-nya linktree.ee/medcovazin. Dan buat Bapak Ibu semuanya juga yang ingin ikut pelatihan perawatan luka lebih lagi gitu ya, jadi tidak hanya soal ikut webinar ataupun seminar, tapi mau jadi certified dan bisa hands-on langsung dalam melakukan perawatan luka gitu ya dan lebih pede lagi boleh ikut pelatihan perawatan luka cewek CCA ataupun ADNAP gitu ya. Buat cewek CCA itu semua jadwalnya itu kita bisa roadshow ke berbagai kota. Tapi untuk ADNAP sendiri itu dilaksanakan di Bogor. Untuk jadwal-jadwalnya nanti juga kita akan kirimkan di kolom chat di mana Bapak Ibu bisa dapat jadwal yang terdekat dan juga yang dekat sama. Terima kasih Nurskana Fajar untuk hari ini atas diskusinya. Sehat selalu dan saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di grup layanan konsultasi penjual akademi. Thank you Bapak Ibu. Wah ini rame ya dari Poltekkes, Pol, Polkes Jati juga ada ya. Bu Santa ya Bu. Halo Bu, salam kenal ya Bu. Rame juga sih ya teman-teman. Dari ini dari mana aja nih? Wah, wah, luar biasa ya. Rame nih, rame nih. Sama-sama. Terima kasih kembali teman-teman yang sudah hadir. Yo, thank you Kak Puspita. Siap. Ditunggu ya Kak Puspita. Iya Bu Gigin. Luar biasa juga buat Ibu. Ditunggu Kak Aisyah, ditunggu webinar selanjutnya. Ya, itu SME nanti ya yang akan buat ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut acara.
webinar kali ini. Yang mau update boleh ya. April ada kegiatan ini. Pak, mic-nya jadi dibisukan terus sama host. Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Siap, Ibu. Sehat-sehat, Bu Santa. Waduh. Polkes Jati itu di mana sih, Bu? Polkes Jati. Polkes Jati itu di mana sih? Boleh dong, admin, buat Ya, nyalahin admin ya, unmute. mic-nya tuh dibuka. Oh, kan udah selesai. Aku boleh dong diskusi-diskusi. Sapa-sapa Oh, nih. di Jatiwarna itu Bekasi ya, Bu? Betul nggak sih? Prokes Jati. Nah, iya nih. Admin, boleh dong suaranya. Samping tol Jor. Mau deh aku main-main ke Polkes Jati, Bu Santa. Oh iya, Geraldi. Udah lama ya kita belum diskusi lagi ya, Geraldi ya. Admin, buka dong. Mana tuh admin? Bu Santa minta buka. Ah, si admin nih lama. Nah, coba. Bisa, Bu? Bisa, Bu? Nah, mantap. Nah, itu baru bisa tuh. Iya, Ibu. Apa kabar, Ibu? Sehat-sehat, Terus Ibu? siapa yang mau lagi suaranya? Kabar baik, Mas Kana. Terima kasih ilmunya barokah. Banyak bener. Amin. Ibu juga yang dengar harus barokah ya. Iya Oh, dong. Saya ini kan dosen KMB. Jadi oh, pokoknya setiap pada itu pasti saya ikut gitu. Masya Allah. Bu, mau dong aku, Bu, jalan-jalan ke tempat Ibu, Bu. Pengen itu Hayo ngomongin atuh, diskusi. boleh. Kan Bu Ida sering ke sini juga. Oh, Ibu Ih, sering ke sana ya? Aduh, ya ampun. kapan-kapan ya kita undang ya. Boleh, aman itu. Ya, iya, iya. Nanti jadi itu, jadi Apa, Bu? narsum. Narsum Aduh, nanti ikut pakar aja ya. aduh, Ibu nih. Tiba-tiba jadi Benar narsis. loh, Jadi, benar nih. enggak, Pak jadi Kana dia nanti tiba. saya mau undang di itu kuliah pakar KMB ya. Oh, boleh, boleh, boleh aja, Ibuku, boleh. Ya Allah. Segera itu Mbak Ibu, segera. Habis Lebaran, Bu. Ya, habis Lebaran nanti. Masya Allah. Terima Eh, kasih loh, Mas. Sama-sama, Ibuku. Sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Aduh, makasih loh semuanya. Nih, Geraldi Bali ya. Geraldi Bali ya kita ya. Belum diskusi lanjut ya kita Bali ya, Geraldi. Udah keluar dia belum sih dia? Masih ada nih. Boleh di-unmute, Pak Geral. Nah, Halo, Pak Kanan. Halo. Gimana, bosku? Masih ditunggu di Bali. Iya. Gimana di sana setelah pulang? Kayak mana klinik? Makin banyak lagi tuh apanya? Pasien-pasien bule kita masuk. Alhamdulillah jadi salah satu unique selling point kita di sini. Jadi kita ada Oh. keunggulan dari klinik lain. Dan Oh. kemarin sempat berangkatin satu juga staff dari sini. Jadi Ke sudah ada dua. ke Bogor ya, Ke ke Bogor. Bogor ya, Oh. Bu, begitu. Bu Santa lihat nih Bu, di Bali Bu, dia buat klinik Bu, itu fokusnya nanganin kecelakaan untuk forens. Jadi luar Iya, biasa bagus banget itu, Bu. Pak. Ini nih bisa belajar Bu sama Geraldi nih Bu. Dia top Iya, markotop Bu. iya Makanya. ya, benar. Aduh. Iya ya, kita belum diskusi lagi nih Bang Geraldi. Gimana cara kita kembangin nanti di sana ya? Bapak Ibu boleh loh, boleh kok kalau yang mau diskusi, misalnya Pak kita butuh nih, misalnya gimana caranya ngembangin klinik, boleh. Pak gimana caranya mau ngadain kegiatan-kegiatan, misalnya entah seminar apa kayak gitu, boleh. Kita bisa fasilitasi. Pak pengen nih mau masukin Medcovazin Pak, misalnya ke rumah sakit, boleh. Silahkan Bapak Ibu. Ini kita siapin semua fasilitas buat Bapak Ibu yang memang mau ngembangin ya. Belajar kita bersama. Bu, katanya izin belajar bersama kita, Bu, katanya Bu, Bu. Nah, katanya Bang Geraldini, Bu Santa. Iya, Pak, nanti ya, suatu saat ya, Pak, kita atur dulu. Aduh, Masya Allah. Ini Nas Franciscus, oh no nanti kita sambung di itu ya,
sambung di WA ya, semua-semua yang mau bertanya ya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu thank you very much untuk kehadiran di kesempatan sore hari ini. Aku undur diri Bapak Ibu. Dadah.